Kalian semua harus tahu bahwa PDIP banyak terlibat dalam bisnis tambang di Indonesia. Kita sebut saja Megawati, Puan Maharani, Hasto Kristianto, Budi Gunawan, dan Happy Hapsoro. Happy Hapsoro adalah suami dari Puan Maharani yang merupakan Ketua DPR RI dari PDIP. Hubungan ini menciptakan hubungan politik bisnis yang erat antara usaha energi atau tambang. Berdasarkan data terkini, Happy Hapsoro memiliki keterlibatan signifikan di sektor energi dan pertambangan melalui kendali saham mayoritas atau posisi eksekutif di beberapa perusahaan. Fokus di Sumatera mencakup operasi migas dan infrastruktur gas, sementara di Sulawesi mencakup infrastruktur pendukung energi dan mitra pertambangan. Dan dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo pada 2023, Happy Hapsoro membantah keterlibatan melalui kuasa hukum yang terkait dengan PDIP. Ini menunjukkan bahwa secara institusional, PDIP memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Dan Puan Maharani sendiri disebut dalam laporan jaringan advokasi tambang, disebut sebagai bagian dari jejaring oligarki tambang di kubu Ganjar Mahfud yang didukung oleh PDIP. Jaringan ini dideskripsikan sebagai kelompok elite politik dan bisnis yang menguasai sektor ekstraktif tambang, migas melalui pengaruh kebijakan dan akses politik. Dan Omnibus Law dikritik oleh Jatam dan LSM lainnya sebagai kebijakan yang memfasilitasi ekspansi usaha tambang dan energi kotor. Dan PDIP sendiri sebagai partai pengusung pemerintah dianggap mendukung kebijakan ini, yang secara tidak langsung menguntungkan jaringan bisnis yang terkait dengan tokoh partainya. Lalu Budi Gunawan. Dokumen menunjukkan bahwa terdapat aliran dana yang besar dari perusahaan tambang timah terutama Sumber Jaya Indah dan PT Mitra Abadi Berkatindo ke rekening yang terkait dengan keluarganya. Putranya, Herviano, menjadi figur sentral dalam kepemilikan dan pengelolaan perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah posisi Budi Gunawan sebagai pejabat publik dan intelijen memfasilitasi akses bisnis keluarganya? Pola ini mengindikasikan potensi konflik kepentingan dan penggunaan pengaruh tidak langsung dalam sektor sumber daya alam. Terselidikinya transaksi tidak wajar dan aliran dana besar ke rekening Budi Gunawan tahun 2006 sampai 2010 berakhir di pra-peradilan, serta berdasarkan kronologi dan hasil penyidikan yang tersedia. Terlihat pola di mana PDIP secara politik tampak melindungi kader-kadernya yang terlibat dalam kasus hukum. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menunjukkan keterlibatan dalam bisnis tambang, tetapi lebih jauh memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik digunakan untuk melindungi kepentingan ekonomi kelompoknya, menciptakan rasa leluasa yang nyata dalam beroperasi di sektor strategis tanpa rasa takut terhadap hukum.